1. Mandau. Mandau berbentuk seperti pedang yang biasa digunakan sebagai alat perburuan di masa lampau. Orang Dayak memiliki teknik unik saat melakukan perburuan dengan menargetkan kepala, untuk itulah dalam tujuan perburuan ini orang Dayak menggunakan mandau. Panjang rata-rata bilah mandau adalah sekitar 50-70 cm dan memiliki tepi yang tajam. Biasanya lebar mandau adalah sekitar 4,5 cm di bagian terluas pisau, dan 3,5 cm di bagian terkecil. 2. Gayang. Suku Dayak Kadazandusun di Kalimantan Timur memiliki senjata tradisional bernama gayang. Gayang terlihat seperti mandau tetapi perbedaannya dalam segi model bilah dan sarung yang melengkung. Bahkan ukurannya pun berbeda karena gayang lebih panjang daripada mandau. Kesamaan kedua senjata tradisional ini adalah dalam pembuatannya karena sama-sama melewati ritual-ritual tertentu. 3. Lonjo. Kalimantan Timur memiliki senjata tombak yang khas bernama lonjo. Lonjo biasa digunakan untuk berburu atau berperang dengan bentuk yang ujungnya meruncing panjang. Pegangan dari lonjo ini menggunakan bambu dan untuk menyatukannya dengan besi dan bambu digunakanlah rotan. Menurut masyarakat Dayak, anyaman rotan yang digunakan untuk menyambungkan itu tahan lama dan sangat kuat. 4. Bujak. Bujak memiliki bentuk dan fungsi yang mirip dengan lonjo. Perbedaannya ada pada tangkai bujak yang dibuat dari kayu ulin dan mata bujak terbuat dari besi. Bujak yang digunakan untuk berburu hewan di hutan. Bujak ini memiliki bentuk ukuran seperti tombak dan memiliki ukuran yang panjang serta ujungnya yang runcing yang berguna untuk melumpuhkan hewan buruan yang ditarget. Biasanya masyarakat Dayak memberikan racun dari getah pohon ipu di ujung bujak, guna mempermudah mematikan hewan buruan. Bujak ini terbuat dari kayu pohon ulin, sehingga bujak ini bisa tahan dan awet hingga bertahun-tahun. Panjang bujak sekitar 3 meter dan biasanya digunakan untuk keperluan berburu karena mata bujak diolesi racun getah pohon ipu. 5. Tangkit. Tangkit adalah senjata khas dari suku Dayak Kanayatan dan Salako yang digunakan pada musim bakayo, memburu kepala. Berbeda dengan mandau, tangkit memiliki gagang yang hanya dililit menggunakan kain merah dengan gantungan berupa samoop batu manik dengan lubang di tengahnya. Bentuknya pun terlihat begitu berbeda dengan mandau di mana hulu tangkit melengkung, sedangkan mandau cenderung lurus. Hulu tangkit yang melengkung dan berbentuk seperti salib disebut sebagai tangkit perempuan, lalu hulu tangkit yang tidak memiliki tonjolan polos disebut sebagai tangkit laki-laki. 6. Sumpit. Suku Dayak juga memiliki senjata tradisional lain yang digunakan untuk berburu hewan yakni sumpit Dayak atau sipet yang berupa seperti senapan berukuran panjang. Sumpit ini menggunakan jarum sebagai pengganti pelurunya yang dimasukkan ke dalam rongga sipet dan sudah diberikan racun guna mempercepat buruan kematian dari hewan buruan. Adapun cara menggunakannya yaitu dengan menghembuskan napas melalui lubang rongga pada sipet, sehingga jarum tersebut akan keluar dan membidik buruan. Dalam penggunaan sumpit ini perlu memiliki nafas yang kuat agar bidikan jarum bisa lebih kuat. Selain itu, diperlukan keahlian dalam mengarahkan jarum ke arah buruan. Jika tidak, maka akan menyalahi sasaran dan membahayakan lingkungan sekitar. 7. Talawang. Selain untuk menyerang, suku Dayak juga memiliki sebuah bentuk senjata yang dapat digunakan untuk bertahan dari serangan musuh saat berperang. Senjata ini disebut talawang atau perisai. Talawang terbuat dari kayu ulin yang dibentuk menyerupai persegi panjang dengan ujung runcing di bagian atas dan bawah. Kayu ulin digunakan sebagai bahan pembuatan talawang karena memiliki bobot yang ringan, tetapi mampu bertahan hingga ratusan tahun. Panjang talawang sekitar 1-2 meter dengan lebar maksimal mencapai 50 cm. Bagian luar dari talawang dihiasi ukiran-ukiran sakral yang identik dengan kebudayaan masyarakat Dayak, lalu pada bagian dalamnya diberikan sebuah pegangan untuk menggenggam talawang. Ukiran-ukiran pada bagian luar talawang bukanlah sembarang ukiran belaka dikarenakan memiliki kekuatan magis dan dapat membangkitkan semangat bertempur bagi orang yang menyandangnya. Motif-motif ukiran pada talawang biasanya berbentuk burung tingang dan kamang, dewa perang suku Dayak. 8. Dohong. Dohong merupakan salah satu senjata tradisional khas Kalimantan Tengah. Menurut kepercayaan masyarakat suku Dayak, dohong memiliki usia yang lebih tua dibanding mandau dan termasuk dalam salah satu benda pusaka. Sebagai benda pusaka, dohong tentunya memiliki nilai-nilai penting bagi suku Dayak Kalimantan Tengah Kalteng. Benda pusaka yang dinamakan dohong ini, memang tidak populer senjata khas suku Dayak, yakni mandau yang sudah dikenal di Nusantara hingga mancanegara.
Senjata ini bentuknya sederhana dan terbuat dari berbagai jenis bahan berkualitas baik. Misalnya biji besi mentike. Masyarakat Dayak meyakini dohong sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia. 9. Sungga. Sungga bentuknya seperti anak panah yang bagian pangkalnya rata dan ujungnya runcing. Senjata ini terbuat dari besi baja yang dibuat memanjang. Dulunya saat Perang Banjar, sungga digunakan sebagai senjata melawan Belanda. Saat dulu digunakan, sungga dipasang di bawah jembatan dengan bagian ujungnya mengarah ke atas. Sehingga saat jembatan runtuh, para serdadu Belanda akan jatuh dan terkena sungga.